Halo Sobat Cek Faktate, kembali lagi bersama kami yang selalu hadir menemani kalian dengan berbagai informasi terkini, analisis mendalam, serta fakta-fakta unik di balik dunia sepak bola Indonesia. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik sekaligus sedikit kontroversial, yakni tentang para pemain yang menjadi kolektor kartu kuning terbanyak di ajang Super League musim 202 Mei tahun 2026. Ya, sepak bola tidak pernah lepas dari yang namanya drama, duel-duel keras, adu fisik, hingga keputusan wasit yang kerap membuat perdebatan. Dan salah satu hal yang paling sering terjadi dalam pertandingan adalah keluarnya kartu kuning. Kartu kuning memang tidak selalu berarti tindakan kasar. Kadang sekadar pelanggaran teknis atau karena pemain melakukan protes berlebihan. Namun, ketika seorang pemain terlalu sering mengoleksi kartu kuning dalam waktu singkat, maka otomatis sorotan publik akan tertuju kepadanya. Nah, di Super League musim ini ada 5 pemain yang sudah menjadi langganan kartu kuning sejak pekan-pekan awal. Salah satunya bahkan datang dari klub besar Persebaya Surabaya, yakni gelandang muda penuh talenta bernama Tony Firmansyah, yang kini mulai dijuluki sebagai tukang jagal karena gaya bermainnya yang keras dan penuh determinasi. Persebaya Surabaya sendiri saat ini tengah berusaha bangkit setelah menelan kekalahan tipis dari Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada tanggal 12 September tahun 2025. Dalam laga tersebut, Green Force harus mengakui keunggulan tuan rumah lewat gol tunggal William Barus di menit ke-53. Meski begitu, performa Persebaya di babak kedua sebenarnya mengalami peningkatan signifikan. Pelatih Eduardo Perez bahkan memuji semangat dan determinasi para pemainnya meski hasil akhir tidak berpihak kepada mereka. Sang pelatih asal Spanyol itu menyebut pertandingan tersebut terbagi dalam 2 bagian. Babak pertama dikuasai Persib, sedangkan babak kedua Persebaya tampil lebih agresif dan dominan. Sayangnya, berbagai peluang yang mereka ciptakan gagal dikonversi menjadi gol karena penyelesaian akhir yang masih tumpul. Hal ini pun menjadi pekerjaan rumah besar menjelang laga berikutnya menghadapi Semen Padang pada 19 September tahun 2025. Selain persoalan penyelesaian akhir, Eduardo Perez juga dihadapkan pada masalah lain yang tak kalah serius, yakni akumulasi kartu kuning yang menjerat salah satu pemain andalannya, Tony Firmansyah. Dalam 4 laga awal Super League musim ini, Tony sudah mengoleksi 3 kartu kuning. Artinya, jika ia kembali menerima 1 kartu lagi dalam pertandingan melawan Semen Padang, maka ia otomatis akan absen di laga selanjutnya. Bagi Persebaya, kehilangan Tony tentu menjadi kerugian besar, sebab gelandang muda tersebut baru saja mendapatkan kepercayaan penuh di musim ini. Dengan jadwal yang padat, keberadaan Tony di lini tengah sangat vital untuk menjaga keseimbangan permainan Green Force. Tidak heran jika Eduardo Perez kini dituntut mencari solusi agar Tony bisa tetap tampil maksimal tanpa harus merugikan tim akibat hukuman disiplin. Julukan tukang jagal yang mulai melekat pada Tony memang bukan tanpa alasan. Gaya bermainnya yang penuh determinasi dan tak segan melakukan tackle keras seringkali membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning. Tony sebenarnya punya potensi besar untuk menjadi gelandang pekerja keras andalan Persebaya, tetapi tanpa pengendalian emosi yang baik, justru ia bisa menjadi bumerang bagi timnya sendiri. Para supporter pun kini terbelah. Ada yang bangga melihat keberanian Tony di lapangan, tetapi ada juga yang khawatir karirnya bisa terhambat jika ia terus-terusan menjadi langganan kartu. Publik kini menunggu apakah Eduardo Perez mampu mengubah gaya main Tony agar lebih efektif tanpa harus sering berurusan dengan wasit. Namun, menariknya, Tony bukanlah satu-satunya pemain yang sudah mengoleksi 3 kartu kuning di awal musim ini. Ada 4 nama lain yang juga masuk daftar pemain paling nakal dalam urusan kartu kuning. Dari Dewa United ada Hugo Gomez, gelandang asal Brasil yang terkenal agresif di lini tengah. Hugo dikenal sebagai motor permainan Dewa United, tetapi gaya mainnya yang keras membuat ia juga sering terlibat duel berbahaya dan akhirnya berujung pada kartu kuning. Dalam 5 laga awal, Hugo sudah mengantongi 3 kartu. Sama seperti Tony, Hugo adalah sosok penting bagi timnya, sehingga Dewa United juga harus berhati-hati agar tidak kehilangan pemain kunci di tengah padatnya jadwal kompetisi. Nama berikutnya datang dari Madura United, yakni bek senior Novan Setia.
Meski usianya tidak lagi muda dan beberapa kali hanya dimainkan sebagai pengganti, Novan tetap menunjukkan karakter kerasnya di lapangan. Tercatat dalam 4 penampilan, ia sudah 3 kali diganjar kartu kuning. Hal ini cukup mengejutkan karena biasanya pemain pengganti punya peluang lebih kecil untuk menerima hukuman disiplin, mengingat waktu bermain mereka lebih singkat. Tetapi, dalam kasus Novan, sepertinya setiap kali ia masuk ke lapangan, ia selalu terlibat dalam duel-duel keras yang membuat wasit tidak segan mengeluarkan kartu. Dari Persijap Jepara, ada nama Carlos Frenha. Pemain asal Brasil ini menjadi sorotan karena dalam 5 pertandingan awal, ia sudah mengantongi 3 kartu kuning. Sebagai pemain yang beroperasi di lini belakang dan kadang membantu lini tengah, Frenha memang punya tugas menghentikan pergerakan lawan dengan cara apapun. Sayangnya, cara-cara yang ia pilih seringkali melanggar aturan dan akhirnya berbuah kartu kuning. Para supporter Persijap bahkan mulai menganggap Frenha sebagai pemain yang riskan karena wasit kini cenderung lebih cepat mengawasi setiap gerakannya di lapangan. Dan terakhir, dari Bayangkara FC ada Moises Gacho. Pemain asal Brasil ini juga sudah mengoleksi 3 kartu kuning dalam 4 laga awal. Gaya bermainnya tanpa kompromi, selalu ingin memenangkan duel, serta tak segan melakukan pelanggaran membuatnya sering berurusan dengan wasit. Bayangkara FC memang membutuhkan sosok seperti Gacho di lini tengah, tetapi risiko besar juga menghantui karena ia bisa absen kapan saja jika kembali diganjar kartu. Jika kita lihat, kelima pemain ini punya satu kesamaan, yakni menjadi bagian penting dalam skema tim masing-masing. Mereka adalah tumpuan, penggerak lini tengah atau pertahanan, tetapi gaya main agresif membuat mereka rentan terhadap akumulasi kartu. Hal ini menegaskan bahwa sejak awal musim, Super League 202 Mei tahun 2026 sudah berlangsung dengan tensi tinggi. Pertandingan-pertandingan berjalan ketat, duel fisik terjadi di banyak lini, dan para pemain tidak segan mengeluarkan kemampuan terbaik meski harus berhadapan dengan risiko kartu. Bagi para pelatih, kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus pintar mengatur strategi agar para pemain kunci tidak terlalu cepat habis karena akumulasi hukuman. Khusus bagi Persebaya Surabaya, masalah Tony Firmansyah ini terasa lebih kompleks. Sebab, Tony masih berusia muda dan baru mulai menikmati kepercayaan penuh dari pelatih. Jika ia harus absen karena kartu kuning, maka kepercayaan itu bisa sedikit tergerus. Selain itu, Persebaya sebenarnya tengah berusaha mencari keseimbangan setelah awal musim yang cukup berat. Kekalahan melawan Persib menjadi pelajaran berharga, di mana mereka sadar penyelesaian akhir harus segera diperbaiki. Penjaga gawang Arnando Ari bahkan menyoroti bahwa banyak momentum terbuang sia-sia karena para pemain terlalu lama menunda serangan. Efisiensi waktu dan efektivitas serangan menjadi hal yang harus diperbaiki. Kini, ditambah masalah kartu kuning Tony, Eduardo Perez benar-benar punya pekerjaan rumah ganda. Ia harus memperbaiki kualitas finishing sekaligus memastikan gelandang mudanya tidak kembali terjebak dalam masalah disiplin. Para supporter Persebaya tentu berharap Tony bisa segera beradaptasi. Mereka ingin melihat sang gelandang tampil garang, tetapi cerdas dalam mengambil keputusan. Tackle boleh keras, tetapi harus tepat sasaran dan sesuai aturan. Jika Tony bisa mengendalikan emosinya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi gelandang bertahan terbaik di Indonesia. Namun, jika tidak, maka julukan tukang jagal bisa melekat lebih lama dan justru merugikan karirnya sendiri. Untuk itu, instruksi detail dari Eduardo Perez sangat dibutuhkan. Misalnya, kapan Tony harus menekan lawan, kapan ia harus menahan diri, serta bagaimana cara memposisikan diri agar tidak mudah melakukan pelanggaran. Fenomena 5 pemain kolektor kartu kuning ini sebenarnya juga menjadi cerminan bagaimana Super League berkembang menjadi kompetisi yang semakin kompetitif. Intensitas permainan yang tinggi menunjukkan kualitas liga terus meningkat, meski di sisi lain, aspek disiplin juga perlu diperhatikan. Bagi para penggemar, kartu kuning mungkin terlihat sepele, tetapi bagi tim, satu kartu bisa menentukan ritme permainan. Apalagi jika akumulasi membuat pemain absen di laga penting, tentu itu kerugian besar. Maka, manajemen klub dan tim pelatih harus benar-benar memberikan perhatian khusus, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mental dan emosional para pemainnya. Akhirnya, kita bisa melihat bahwa sepak bola bukan hanya soal mencetak gol atau bertahan,
tetapi juga soal bagaimana menjaga keseimbangan antara agresivitas dan kedisiplinan. Tony Firmansyah dan 4 pemain lainnya adalah contoh nyata bahwa menjadi garang di lapangan memang penting, tetapi jangan sampai membuat tim sendiri rugi. Kini kita tinggal menunggu. Apakah mereka mampu memperbaiki catatan buruk ini, atau justru akan semakin tenggelam dalam masalah akumulasi kartu? Nah, Sobat Cek Fakta, itulah tadi ulasan panjang tentang 5 pemain kolektor kartu kuning terbanyak di awal musim Super League 202 Mei tahun 2026 dengan sorotan utama kepada gelandang muda Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, yang kini dijuluki tukang jagal. Bagaimana menurut kalian? Apakah gaya main keras Tony memang wajar untuk ukuran gelandang bertahan, atau justru harus segera diubah agar karirnya tidak terganggu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan informasi menarik seputar sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya hanya di Cek Fakta.